Sebenarnya kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah lanjutan, kita boleh bilang, dari masa 18 tahunnya lalu ketika penyakit sindrom pernapasan akut muncul. Kita kenal SARS, dan ternyata di Cina tahun 2002 itu juga pertama kali penyakit SARS dimunculkan atau dilaporkan, dan pada Desember 2019 hadir kembali virus corona yang disebut SARS-CoV-2 yang kita kenal dengan COVID-19. Kemudian ketika kita bicara tentang kondisi mental pada masyarakat Cina, penemuan pada saat awal-awal COVID-19 ini terjadi, karena kita tahu Wuhan itu adalah lokasi pertama kali COVID-19 itu ditemukan atau dilaporkan, pada masyarakat Cina sebagai negara tempat pertama kalinya muncul COVID-19, peningkatan emosi negatif masyarakatnya itu terjadi. Kecemasan, depresi, kemudian juga kemarahan, dan sensitivitas terhadap resiko sosial dan penurunan emosi positif serta kepuasan hidup itu muncul. Kemudian saat ini di Indonesia kita mengharuskan banyak aktivitas itu lebih banyak di rumah. Di awal-awal masa pandemi, 4 aspek utama pandemi yang menimbulkan tekanan psikologis itu mulai dari kondisi pembatasan sosial, kekurangan kebutuhan dasar, ancaman infeksi, dan penyesuaian perilaku. Jadi bagi kita yang misalnya banyak terpapar berita, itu ternyata bisa menurunkan kemampuan resiliensi. Tapi kalau kita lihat efek di masyarakat, pertama work from home, school from home, kemudian kita juga lihat faktanya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya pada anak, ataupun kemudian meningkatnya jumlah perceraian, menunjukkan bahwa serangan pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik, tapi juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang.